Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Selamat datang di podcast Akademik Islam Ulil Albab. Hari ini kami dari kelompok 12 akan membahas sebuah isu penting yang dekat dengan kehidupan kita sebagai generasi digital, yaitu literasi keagamaan di era media sosial sebagai tantangan peradaban Islam di Indonesia. Sebelum masuk ke inti pembahasannya, kita perkenalan dulu. Dari saya sendiri, Bara Saif Nazif Hidayat dengan NIM 235231180 dari Prodi Informatika sebagai host di podcast ini. Berikut di depan saya ada, silakan diperkenalkan diri. Oke, nama aku M. Bima Ramadan, biasa dipanggil Bima dengan NIM 235231177. Dan saya sendiri Pradipta Widya Satria dengan NIM 235231129. Ya, kebetulan kami dari Informatika semua, jadi pembahasannya mungkin agak kaku ya di sini ya. Kita jadi latar belakang dari podcast ini itu kita hidup di era di mana media sosial itu bukan cuman untuk tempat hiburan, tapi juga menjadi sumber utama untuk mempelajari agama ya, agama. Jadi di TikTok, YouTube, Instagram, bahkan juga WhatsApp jadi kelas belajar agama bagi sebagian besar orang. Cuman ada masalah kecil nih, ilmu agama dipelajari tanpa guru, tanpa sanad, dan tanpa adab. Sehingga terjadi salah tafsir, polarisasi umat, dan runtuhnya adab diskusi. Jadi pembahasan hari ini di podcast hari ini itu menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu peradaban Islam itu apa dan kenapa itu penting. Yang kedua, gimana literasi keagamaan yang rendah muncul di media sosial. Yang ketiga, apa akar permasalahan yang sebenarnya. Dan yang keempat, bagaimana solusi dan peran mahasiswa sebagai agen moral. Jadi untuk itu mari kita mulai deh dari fondasi utamanya, konsep peradaban Islam dalam pandangan agama kita. Gimana menurut kalian? Oke, kalau menurut saya sendiri. Landasan ya? Iya, landasan. Gimana Mas Bima, menurut Mas Bima? Atau mau dari aku dulu? Dari masnya dulu deh. Oke, dari aku dulu ya, sebelum kita membahas fenomena nih. Kita tuh perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan peradaban Islam. Oke. Betul Dalam sih. literatur Islam, peradaban dikenal dengan 2 istilah. Yang pertama itu dari namanya tanadun. Apa sih itu tanadun? Tanadun itu Kan adun. Aku baru denger sumpah. hal yang merujuk pada kemajuan material dan teknologi. Nah, yang kedua tuh namanya ada hadaroh. Hadaroh itu hal yang merujuk pada kemajuan moral, spiritual, terus dan budaya ilmu. Oke, budaya ya. Jadi kedua itu tuh bisa diartikan kayak sebuah masyarakat yang disebut berperadaban bukan hanya ketika mereka maju secara teknologi, tetapi ketika akhlak, adab dan nilai keilmuannya juga maju. Oke. Itu tuh ada di Al-Quran dan hadis. Ada di Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Oke. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar serta beriman kepada Allah. Hadisnya Rasulullah SAW juga menegaskan misi beliau. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dari dua dalil ini kita pahami bahwa inti peradaban Islam adalah akhlak, bukan jumlah penduduk, bukan kekuatan politik, dan bukan viralitas konten. Oke. Itu. Ada hadisnya ternyata ya dari Ada dua itu ya. hadisnya. Ada dari Quran juga, dari Jadi surat semuanya tuh nyata. Ali Imran, nyata. Real ya. Real. Banyak peradaban Islam yang mungkin kita dari dulu udah lihat. Mungkin dari kalian lahir aja sampai sekarang itu aja ada yang berubah. Apalagi dari yang zaman kuno gitu. Jadi tadi Ali Imran ayat 110 ya? Iya. Ali Imran ayat gitu. 110. Oke. Terus gimana tuh urgensinya untuk di masa-masa sekarang ini peradaban Islam atau segala macamnya ini yang tadi? Kalau urgensinya bagi kita hari ini tuh bagaimana sih memastikan bahwa teknologi, terutama media sosial, tidak menjauhkan umat dari akhlak dan ilmu, tetapi justru membantu menguatkan kehidupannya. Mas itu mic-nya bisa dideketin Mas. Ini ke atas gini. enggak ini ya? Apa yang disorot itu? Aduh. AC-nya ya nanti yang ngomong. Maaf ya. Terus ada lagi gimana? Gimana ya? Lalu bagaimana sih kondisi umat Islam saat ini di media sosial? Apakah sesuai ideal?
sekarang kayaknya kalau di media sosial ya, mungkin Adip atau Bernard udah sering lihat di IG atau di TikTok banyak potongan-potongan TikTok yang memberi pengetahuan tentang peradaban Islam. Contohnya kayak Ustadz Somad misalnya, dia memberi ceramah dan banyak orang-orang yang motong-motong itu buat dijadiin konten. Benar banyak banget. Nah, terus misalnya nih ada perdebatan soal kunut subuh, hukumnya tuh hukum musik, jilbab, bid'ah, maulid rentan menjadi konten provokatif lah. Soalnya Oke. netizen tuh banyak yang suka mencari masalah, apalagi terkait dengan agama. Karena isu-isu agama itu banyak banget di media sosial. Seharusnya ini menjadi ruang diskusi ilmiah, justru berubah menjadi arena perang komentar. Oke. Banyak kan kayak yang di Ya, komentar keyboard komentar warrior, komen. keyboard warrior. gitu. Terus akibatnya bakal ada yang aku tahu tuh ada 3 akibat. Pertama, polarisasi umat. Itu kayak muncul kubu hijrah versus tidak hijrah. Banyak tuh yang biasanya netizen yang hijaban tapi bajunya ketat gitu. Banyak Banyak itu, kan? banyak. Banyak. Itu. Nah, terus ada krisis otoritas. Masyarakat tuh bingung mana ulama, mana konten kreator biasa. Apalagi sekarang tuh banyak yang gus-gusan gitu ya. Iya. Banyak banget tuh gus-gusan tuh. Ada yang cabul. Iya lagi ada yang Salah satunya. Itu salah itu satunya. oknum. Itu Oknum. oknum. Kita lurusan itu oknum. Nah, Nggak bener itu. ya terus hilangnya adab. Maksudnya kita sebagai konten kreator harusnya mengedukasi masyarakat untuk ke jalan yang baik, bukannya membuat isu-isu kejahatan atau isu-isu konflik, apalagi tentang agama ya. Apalagi gus-gus yang tadi yang kita sebutin yang cabul itu ya. Yang oknum-oknum Oknum itu ya. Terus harusnya mereka memberikan contoh kepada masyarakat sekitar, bukannya jadi hal-hal kayak gitu. Nah, akar masalahnya minim literasi keagamaan dasar. Kalian dari kecil udah diajarin kayak ikut TPA nggak sih? Ikut Mana dong. ada ikut TPA? Ikut Enggak, dong. aku nggak ikut. Aku ada, Swasta, di tempatku aku ada. swasta. Tapi Oh, Islam gitu. aman aja, paling Oke. nyambung juga pasti harus ya. Nah, harusnya dari hal-hal kayak gitu kita udah belajar ilmu agama dasar. Terus ekonomi atensi. Kan pernah denger nggak ekonomi atensi? Belum Belum pernah dengar Jadi jujur. ekonomi atensi itu konten provokatif yang menghasilkan uang. Mereka cuma mengejar FYP aja. Oh, gitu. paham. Nggak peduli itu apa pembahasannya, yang penting Peduli. Jadi duitnya mereka yang kali ya. penting duit. Entah mereka bikin beberapa Penting akun, viral gitu ya. penting viral. Terus ada algoritma echo chamber. Keren banget nih bahasanya nih, echo chamber. Namanya keren. Buset, keren banget. Wih, Wih. beda. Beda kayaknya. Terus ini memperkuat bias pengguna. Oh, memperkuat bias user ya. Iya, Buset, Buset, bias Anak user. informatika, Keren banget, anak infor. benar, Jadi, anak informatika tugas lu nih. belum? Belum. Oke. Terus yang terakhir ada komerialisasi dakwah agama sebagai komoditas industri. Jadi mereka banyak yang membuat industri berdasarkan agama, dibikin-bikin lah gitu. Oh, gitu. Jadi problem ini bukan sekedar salah orang atau konten, tetapi menyentuh struktur peradaban ilmu, budaya dan moral. Oh, gitu. Jadi- Nah, di atas tadi yang krisis otoritas itu ternyata di era digital ini juga otoritas keilmuan itu mengalami pergeseran besar. Di mana yang dulu ulama itu dikenal melalui standar keilmuan, ada proses panjang menuntut ilmu. Sekarang ini dari jumlah follower, potongan video viral, terus ada kemampuan retorika, sering jadi penentu siapa yang didengar. Jadi kalau misalnya follower kecil biasanya malah nggak didengar, itu kan ada kurang bener di situ ya, agak kurang bener ya. Kadang malah kalau followernya banyak tapi malah yang kayak tadi oknum cabul itu juga, itu kan nggak masuk akal itu. Iya sih. Nggak boleh itu sebenarnya. Jadi
bikin kebingungan di tengah masyarakat gitu, mana ulama yang benar-benar alim, mana yang benar gitu, mana yang Iya, betul, cuman konten kreator yang, atau mana yang bahkan palsu gitu kan. Betul. Ulama palsu itu sangat-sangat disayangkan gitu kalau misalnya kita pola pikirnya mikir ulama yang benar itu harus followersnya segini, harus gini. Ini tuh diperparah tuh karena dari simplifikasi ilmu, persoalan fikih, akidah yang kompleks dipadatkan jadi kayak konten 30-60 detik, itu banyak jadi simpang siur, malahan kayak artinya malah kemana harusnya, tapi malah kemana karena kontennya harus cuma berapa detik. Terus juga ada fatwa instan, pertanyaan serius dijawab tanpa konteks, tanpa perbedaan pendapat ulama, bahkan tanpa kehati-hatian. Jadi ngawur aja, ngasal gitu. Terus juga delegitimasi ulama. Jadi ulama yang tawadu dan hati-hati itu justru dianggap kurang tegas, sementara yang keras dan simplitis itu dipuja-puja. Jadi kayak alasannya simple doang malah dipuja-puja. Padahal yang bener itu malah yang kompleks, yang lebih banyak, karena orang-orang sekarang kan suka yang simple-simple aja gitu kan. Apalagi yang gara-gara potongan video tadi loh. Nah, itu potongan video tuh itu bikin masalah. kacau banget itu bisa bikin fitnah juga itu bahkan ya. Hoax lah istilahnya. Iya benar. Kadang clipper ini itu kan bahasanya clipper ya, orang-orang yang Padahal motong-motong ngomongnya belum video. selesai. Iya, padahal ngomongnya belum selesai tapi malah karena jadi cuman ke klip 60 detik, 30 detik, orang-orang mikirnya kayak wah ini ulamanya kurang ajar nih. Padahal sebenarnya di aslinya bagus-bagus aja dia gitu. Mengatakan yang sebenarnya, tapi gara-gara dia malah jadi terpotong-potong, nggak jelas gitu kan. Nah, juga ada hilangnya adab di dalam berdakwah dan berbeda pendapat itu juga salah satu jadi problem, krisis paling serius, yaitu kemerosotan adab. Kritik itu berubah jadi hujatan, nasihat jadi sindiran, terus kayak perbedaan pendapat itu jadi ajang pembunuhan karakter antar satu sama lain. Padahal itu kan perbedaan pendapat wajar gitu kan, di antara kita satu sama lain. Kita mengkritik dengan baik, dengan adab, itu harus dibicarakan dengan baik-baik gitu, bukan malah kayak wah kritik biar aku lebih naik gitu, itu bukan. Itu parah itu kayak gitu tuh. Di ruang digital ini harusnya cacian lebih cepat viral daripada nasihat lembut. Potongan kesalahan seorang itu lebih laku daripada proses tobatnya gitu ya. Jadi kayak kita ngefitnah orang tuh biasa di 60 detik video di TikTok kayak itu viral, udah duit ngalir cepat gitu. Kasusnya banyak banget. Kasusnya banyak banget soalnya. Kadang sampai ini kasus-kasus yang potongan kecil ini bisa sampai pidana teman-teman. Fitnahnya kacau gitu. Iya. Nggak ngotak kayak gitu-gitu tuh. Kok bisa ada orang yang bisa kayak gitu gitu, kepikiran gitu. Padahal kayak tradisi keilmuan Islam itu sangat-sangat menekankan adab kepada guru, kepada sesama muslim. Betul. Juga adab mengingkari kemungkaran itu juga ada gitu. Kalau adab itu hilang, kebenaran yang disampaikan pun juga hilang jadi ya. Orang bakal gitu kan pikirannya. Jadi dakwah itu jadi keras melakukan, malah menjauhkan orang dari Islam yang sebenarnya gitu, yang dimana Islam itu sebenarnya lembut gitu. Jadi Islam tuh udah ternodai lah. Bener, ternodai banget gara-gara dari sosmed digital ini. aja itu bisa mengajarkan kita hal-hal yang buruk. Bener. Kalau kita tidak menggunakan dengan bijak, teman-teman. Bener banget. Iya. Sosial media pengaruhnya besar banget berarti ya? Besar banget. Kita memang harus bijak lah menggunakan sosial media itu. Apalagi kalau misalnya masalahnya bawa agama kayak gini ya. Banyak orang ulama-ulama palsu, gus-gus palsu, yang kayak bahkan semua orang bisa aja tinggal mau jadi gus palsu gitu, semudah itu. Tinggal pakai atribut yang menggambarkan peci, gus, songkok gitu pakai sorban gitu-gitu, pakai baju putih, udah duduk, udah ngomong-ngomong ngalur ngidul. Tinggal followersnya banyak, beli followers, udah orang-orang bakal percaya. Cium-cium kaki gitu kan. Karena influence di media sosial tuh emang betul-betul sengaruh itu yang namanya influence ya. Bener, influence tuh penting banget sih itu memang. Kayak kita juga kalau ngelihat Gus atau ulama-ulama yang di sosial media, kita harus lihat track recordnya juga sih. Jangan asal followersnya banyak kita langsung kayak wah ini pasti bener, itu nggak bisa sih. Nggak bisa kayak gitu. Sekarang ini Sekarang kita harus by verified semua. Bener, apalagi sekarang kalau yang Gusnya bener pun belum tentu bener omongannya kadang juga kan. Bisa jadi dibelok-belokkan sama teknologi baru AI. Iya. Kacau. Bener banget. Ini podcast ini bisa aja dipalsuin ini sama orang. Bisa aja. Kita tinggal pakai foto. Jangan di spill. Jangan di spill. Nggak boleh. Kita akan nilai aja ya Pak.
Ini kacau sih, bisa aja AI itu, wah itu AI yang baru-baru ini dari apa ya namanya? Adalah nggak boleh Banyak disebut lah, apa, banyak banyak banget. Banyak itu. banget. Banyak Penyalahgunaan yang- AI itu. Penyalahgunaan AI itu nggak boleh Bisa banget. aja kalian bisa jadi penyalahan AI terhadap agama juga. Misalnya bikin konten tapi pakai AI nih. Nah, Orangnya kan palsu ya. Iya. Tapi kelihatannya real. Kelihatan banget Itu real susah banget bedanya. Banget. Bedainnya susah banget. kasih materi-materi palsu. Bahkan itu bisa ngeluarin suara juga sampai itu kayak suara orang asli. Bahkan Jadi kita suara kayak kita susah pun banget. bisa ditiru Sampai ya. bibirnya, bisa. umik-umik bibirnya itu loh. Mimik- Iya. iya. Itu yang biasanya paling Wajahnya, susah. Editor yang ekspresinya. paling jago aja itu susah loh bikin kayak gitu. Ngaco AI banget. udah parah sih. Kurang ajar sih AI. Kalau misalnya orang-orangnya sih lebih tepatnya. Iya, orang-orang lebih. yang Iya, benar. Cara memakainya. Iya, cara memakai AI itu orang-orang kita harus lebih hati-hati di sosial media ini memang ya. Makanya perlunya ada edukasi. Bener, itulah perlunya podcast ini ya. Kalian harus nonton like. Iya. Jangan lupa like itu. Jangan lupa subrek juga. Ya. Subrek. Wih, ini kita ketahuan banget nih anak tahun berapa ya ini zaman Gen Z, subrek. Gen Z, Gen Z Gen Z. ini Gen Z. Jadi kita di sini nih Gen Z ya teman-teman. Gen Z parah, enggak ada Kalau enggak ada mau alpha. IG kami nih di sini ya. Sih. Kalau diedit, kalau nggak malas editor ya. Kalau nggak malas editor ya. Oke. Ini nanti set. Ini set. Apa ini pembahasan sampai ngedit pos ya. Ya udah kita langsung lanjut ke solusi dan strategi untuk menghadapi semua itu. Langsung ke solusi ya Mas Berat ya? Langsung banget nih Oke, kita. langsung banget. Kayak tadi kan banyak banget tuh masalahnya yang Puter nih ya dari kita muter ngomongnya. banget tuh, tadi masalahnya ada banyak banget tuh, dari yang Gus palsu, followers banyak, AI gitu bisa dipalsuin cuma dari foto dari apa. Terus kita gimana solusi strateginya tuh kalau misalnya menghadapi yang kayak gitu-gitu tuh gimana? Paling kalau dari aku ya, yang pertama nih solusinya itu gimana sih cara kita mengembalikan pemahaman bahwa ilmu agama itu perlu gitu. Terus media sosial itu gimana ya? Media sosial itu jadi pintu masuk utamanya. Paham nggak? bener. Media sosial itu maksudnya gini. Kita nih keseharian pasti pakai media sosial kan? Iya sih. Nah, Benar. makanya itu. Jadi kita tuh perlu mengembalikan keseluruhannya lah biar nggak ada penyalahgunaan, cara memakainya gimana yang baik dan benar gitu loh. Nah, aku pengen kita di sini bertiga nih, saya ngebahas bareng lah. Apa sih dari kalian sendiri tuh solusinya apa, strateginya gimana? Kalau dari aku mulai dari jangka pendek dulu ya. Kalau Ya, dari jangka pendek itu kayak edukasi literasi digital di lingkungan kampus, karena kita kan sekarang mahasiswa nih. Benar. Nah, paling yang deket-deket dulu dari kampus. Nanti di situ baru menyebar lah kemana. Gitu. Oke. Terus Gimana? ya kalau dari lingkungan kampus ya paling kayak kalau dari aku sendiri ya. Aku sendiri kan suka musik nih. Aku sendiri suka musik nih. Paling dari musik itu ada beberapa lagu-lagu yang kita bawain kayak lagu-lagu religi. Kan banyak tuh lagu religi tuh. Banyak kan. Bisa. Itu tuh artinya biasanya ada yang bagus tuh, kayak kemarin nih aku kemarin. Lagu Wali. Boleh tuh, lagu Wali tuh Boleh ada ya, tuh. boleh ya. Apa Emang ada ya? Tapi ada gak sih? Itu enggak boleh dong, bukan Islam. Ini. Ada dong lagu Wali ada kan? Lagu Dewa aja banyak kok yang Ada ngikutin dari Tapi Al-Quran. ada iya, itu ngikutin ayat itu. Iya. Nah, ambil sisi positifnya. Bener. Lagu-lagu Maher Zain. Bener, kemarin baru aku bawain itu. Maher Zain. Bisa Safian. Bisa ada. Boleh. Bisa. Boleh. Bisa dong. Boleh. Ada juga. Maher Zain itu kalau kalian nggak ada yang tahu kayaknya ya. Mungkin ya anak-anak sekarang Maher Zain nggak ada yang tahu ya. Zaman-zaman SD gitu ya. Taunya Aloy gitu. Aloy. DJ. DJ itu dunia malam jangan ya. Jangan. Nah, itu tuh salah satu penyalahgunaan itu. Salah satu gitu nggak boleh tuh. Jangan. Nggak boleh. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu rezeki ya si Aloy itu untuk Iya. di bekerja itu ya, dia mengerjakan Karena sesuai Tuhan dia. udah mengatur rezekinya masing-masing ya teman-teman. Benar banget. Terus ada apa lagi di jangka pendek? Apa ya? Kalau aku tuh kayak memperbaiki konten-konten, kayak ngecek konten-konten tentang keagamaan gitu. Benar, itu bagus sih. Paling simpelnya sih paling gini ya, kayak semisal nih kita udah tahu kalau contoh deh ada konten A ini ngasih tahu berita hoax. Di situ kan ada yang namanya kayak kita report atau apa gitu. Itu kan kita bisa report di situ, ini konten palsu, konten hoax atau apa nggak benar. Ya, kita harus ikut nge-report lah ya, Kita harus ikut melaporkan gitulah istilahnya.
Benar. Terus kayak tadi yang di awal aku udah bahas tabayun. Masih inget nggak tabayun apa? Ayo tabayun apa? Ayo. Aduh. Lupa. Apa lagi? Ayo, Mas. Ayo apa tabayun ayo. 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 Tabayun tuh pokoknya itulah ya. Nanti ada di subtitlenya tuh di Menit bawah berapa ya? tabayun gitu. Tabayun adalah apa gitu. gitu aja ya. Nah, kita tuh Di edit nanti editor itu nanti ada nih tabayun. nah, kita tuh harus membiasakan tabayun sebelum kita nge-share sesuatu. Oke. Gitu. Koreksi ulang nggak sih mas? Apa? Tabayun tuh Iya, koreksi kayak ulang. ngoreksi ulang gitu. Oh. Jadi kayak ini bener nggak sih sesuai faktanya nggak sih? Iya. Gitu Dicek loh. lagi bro, sama kayak poin Dicek sebelumnya lagi. itu ya. Jujur itu penting banget sih kalau misalnya kayak gitu ya. Untuk jangka pendek itu memang harus kita ya ngecek. Terus juga kita harus dengan sadar kalau misalnya ada yang salah kita report gitu kan. Iya. Ada Jangan fitur sampai kalian ngebiarin orang-orang yang kayak gitu ya. ya jangan sampai kayak misalkan lewat nih di FYP kalian tuh. Iya. Ada lewat konten terus kalian tahu ini palsu pas kalian udah ngecek validasi segala macam. Iya. Report. Jangan dibiarin, jangan biar orang lain-lain itu pas ngelihat oh jadi ini bener nih ya, ngiranya gitu kan. Kita bantu report, kita bantu apa yang kita bisa lakukan gitu kan dari sisi kitanya. Bener banget. Terus untuk jangka panjangnya ada nggak? Oh iya, kurang jangka panjang ya? Jangka panjang dulu. Jangka panjang nih. Kalau jangka panjang tuh kayak ya udah kita tuh bikin kayak kerjasama sama pihak-pihak yang udah di atas gitulah istilahnya kayak Kominfo, Oh, kayak kayak MUI, Kominfo. Iya, gitu, buat memverifikasi dai digitalnya. Boleh. Itu penting banget sih dari pemerintah langsung itu Langsung dari pusat. straight, langsung Nah, pusat ya. Langsung dari pusat. Tapi gimana caranya kita tuh bisa nyampe ke situ? Pasti kan ada tahapannya. Namanya juga jangka Itu panjang. jauh sih. Jauh banget sih. Gimana caranya bisa menyebarkannya dari pemerintahan itu juga kan. Kira-kira nih kalau kita bakal ngelakuin hal-hal kayak gitu ya mas, Iya. itu bisa terjadinya kapan dan bisa berapa lama? Prediksi aja. Kalau menurut prediksi aku itu Iya. paling minim itu antara 1 sampai 3 tahun. Itu paling minim. Itu kalau menurut aku yang ini sih yang pemerintah sih. Iya. Soalnya kan tinggi banget itu ya, Tinggi. jauh Iya. banget ya. Tapi kalau misalkan yang tadi simpel-simpel itu berapa bulan juga udah bisa itu. Paling kan ya. berapa bulan? Soalnya kita bisa ngelakuin sendiri tanpa perlu bantuan. Mungkin berapa hari juga bisa. Bisa, karena bisa banget. Bisa banget itu. Bisa banget. Kita nggak ada yang tahu kan sosial media secepat apa. Iya. Iya. Apalagi netizen Indo. Proud netizen Indo plus 62 gitu. Yoi. Netizen Indo pasti dua emang kencang banget. Keyboard warrior itu langsung selesai. Habis itu kalau gus-gus palsu sama netizen itu. Biasanya itu komennya lebih baik dari like itu. Nah, bener. Biasanya. Iya. Serius. Iya benar komennya lebih baik dari komen like. aja terus komen. Like-nya cuma semua itu. 100.000, Iya. komennya 600.000. Wah, keren. Tapi itu banyak negatif semua itu. Bener. Terus apa lagi tuh? Ada lagi kayak gini, kurikulum literasi Islam, apalagi kita nih sekarang mata kuliah Islam Ulil Albab. Alhamdulillah, bener. Masuk banget. Yang berbasis digital. Gimana tuh ya berarti? Berbasis digital. Apa ya berbasis digital nih? Kayak contoh tadi, kita sedang membahas media sosial. Benar. Jadi kayak dari mata kuliahnya dulu aja. Kita podcast kayak gini pasti membicarakan tentang fakta. Benar. Tentang fakta dan kita tuh membenarkan Oh, hal-hal hoax ya, yang teman-teman. tidak benar, misalnya gitu. Benar. Dibahas lah semua di podcast ini. Betul. Itu. Bener sih. Paling itu sih. Apa ya? Kayak kita harus kasih ilmu pelajaran dari secara digital kan. Bener. Buat orang-orang yang mungkin belum bisa mendapatkan itu di daerah-daerah terpencil mungkin kan. Mungkin ya udah tapi internet alhamdulillah udah masuk sana tapi belum ada sekolah atau apa. Iya. YouTube bisa. Ini nonton ini nih bisa nih. Bisa. Bisa setidaknya dapat cipratan dikit lah ya. Makanya kalau kalian udah nonton video ini coba kalian komen ya di bawah ya. Yes, komen harus Boleh, komen boleh. itu. Jangan lupa like juga dong. Apa yang udah dipelajari dari Iya. video ini gitu kan. Mana tahu dapat banyak ilmu baru gitu kan. Mana tahu kita yang dapat ilmu baru dari komen-komennya juga kan. Kita tiap hari soalnya kapan pun sampai mati pun kita tetap belajar. Betul. Kan, terus. Kita tetap walaupun agak-agak nakal gini harus tetap berpegang teguh kepada Islam ya teman-teman. Benar. Islam tetap agama kita ya. Kita tetap harus melek lah sama pelajaran-pelajaran dan kita harus melek Iya. sama peradaban zaman yang sekarang ke depannya.
tetap harus diperbarui terus kan. Kita nggak tahu di depannya nanti ada apa lagi yang lebih jahat dari AI Kita apalagi. nggak tahu Nggak nanti ke Ingat depannya. kiamat makin dekat. Nah, Ya betul. kapanpun kiamat makin dekat ya. Dari 2012 sudah dibilang. Sebenarnya ada satu lagi nih. Apa tuh? Ada satu lagi. Aku tuh kepikiran yang jangka panjang itu dakwah. Dakwah. Ya, kayak platform dakwah tapi yang bersertifikasi. Oh, itu Paham bagus nggak? banget sih, bener, Nah. bener. Jadi orang nggak ragu lagi gitu. Iya. Tapi yang bener-bener tuh bukan kayak yang tadi dibicarakan tentang Gus palsu atau apa gitu ya. Maksudnya bersertifikasi ini di sini yang memang udah legal lah istilahnya, legal. Terus orang-orangnya memang terpercaya, bener-bener terpercaya, nggak pernah nyebarin hoax atau apa. Legalitasnya terbukti lah ya dari lembaga-lembaga tertentu. Iya, bener. Jadi orang-orang nggak perlu takut tuh kayak misalkan, oh ini udah ada sertifikatnya, mungkin udah ada cetak apa ya gitu ya. Iya. Apa sih apa namanya ini? Stempel. Stempel. Nah bener. iya. Sampai pusing nih gara-gara mikir. Tapi nggak semua itu fakta loh. Aku pernah ya, contoh kayak semisal nih dapat SMS itu tuh bersertifikat, tapi ternyata itu hoax. Bisa ya sekarang Bisa, ya, itu bisa ya. jadi perlu hati-hati aja. Bener. Iya. Memang iya sih kalau misalnya cap-capnya itu banyak sekarang yang palsu ya. Bahkan surat izin sakit pun aja ada yang Betul palsu. sekali. Banyak banget. Bisa beli ternyata itu baru tahu kemarin saya. Aku baru tahu dari temen aku ya. Iya. Dan itu satu kos sih sebenarnya. Temen kami tuh ada yang dia tuh sakit gitu kan, tapi sebenarnya nggak sakit sih, cuma Jadi beli. jarang masuk aja. Dan Iya. ternyata harganya tuh murah gitu, nggak mahal gitu. Kayak cuma berapa puluh ribu itu kacau itu ya. Kalau Dan bisa- benefitnya dapat izin dari Nah, dosen. itu benefit. Itu parahnya, Itu udah itu bayar parahnya. kuliah. Itu parah. Oh, udah bayar parah ya, kuliah bukan mahal. benefit berarti. Bukan Bukan benefit. benefit. Itu. Benefit untuk si yang Iya. ngasih izin. Heeh. Cuman itu nggak boleh kayak gitu sebenarnya. Jadi gunain izin sebaik-baiknya. Sebaik Sebaik-baiknya, mungkin. Iya. benar. Iya. Kalau ada perlunya aja. Iya. Iya. Jangan cuman ya aduh males kuliah. Terus Mau izin surat izin. Surat Iya. izinnya Apa? palsu lagi. Nah, palsu. itu parah banget itu. Apalagi surat izin sakit itu kan. Hmm. Kita kayak malah kita yang sehat malah ngasih surat izin sakit, malah kayak mendoakan diri sendiri untuk sakit itu. Bener. Iya. Itu nggak boleh itu. Parah banget itu, harusnya lembaga-lembaga siapa itu yang buat kalian nonton bikin surat izin palsu. Tolonglah di. Tolonglah. Iya. Tolong lah ya. Tolong. Dan buat kalian yang oknum lanjutin karena itu cuan sih. Wah, boleh gitu loh. enggak gitu. Iya. Maksudnya Surat izinnya lanjutin sih, cari boleh. kerjaan yang lain. Itu uang yang masuk lewat QRIS kalian udah berapa itu coba? Iya. Bayangin Bisa deh. dicek itu. Itu rumah sakit juga harus Tolong ya, hati-hati. itu. cari kerjaan yang lain yang halal yang gitu halal. ya. Karena kita Halal tuh Tobi kayak Ban. menipu. Iya, itu menipu parah itu. Parah Banget. sih. Bagi dosen-dosen juga ya udahlah ya. Mau gimana gitu susah banget memang, dari kita aja juga ngelihat stempelnya beneran gitu, kayak beneran gitu kan. Ya memang kayak asli. Iya. Memang kayak asli. Kok tahu, Mas? Ah, enggak. Aku pernah lihat. Oh, soalnya. pernah lihat di TikTok Aku pernah gitu lihat, ya? iya. Oh, iya. Jadi ada konten tuh. Entah di TikTok atau Reels. Nyobain enggak, Mas? Hah? Nyobain enggak? Enggak dong. Oh, enggak. Enggak dong. Bagus. Agak kaget kita ya, agak kaget kita ya. Enggak, Kok emang. tahu, kan? Ya, karena itu tadi media sosial. Oh, Nah. bener masuk. Loh. Izin. Jujur masuk, jujur. Oke. Jadi masalah utama itu kayak karena ulama-ulama ini kalah viral sama konten-konten yang nggak bermutu gitu ya, yang joget-joget nggak jelas gitu ya. Benar. Yes. Yang kayak lagu-lagu apa tuh yang kasih paham bos yes, itu tuh. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada ulama yang benar-benar ngomongnya fakta tapi bisa apa ya, berbaur dengan tren gitu, kayak misalnya yang asik, nanti anak-anak muda yang masih kecil-kecil juga bisa ikut terciprati ilmunya kan sih. Jadi kayak kan anak-anak yang masih kecil-kecil kan suka main, suka konten yang lucu-lucu gitu kan. Pasti kalau misalnya bisa ulama-ulama itu apa ya, mengadaptasi tren-tren unik itu tanpa juga menggeser apapun itu ya, yang baik-baik jadi nggak baik gitu ya. Itu kayak bagus deh, ide-ide bagus juga untuk jadi strategi Bagus, juga itu. bagus. Bagus sih. Bisa itu ya. Bisa banget Masuk kayak sih. gitu kan. Masuk ya? Masuk. banget ya. Masuk Gila. banget. Otakku nih lancar banget nih, gila. Terus kalau peran kita sebagai mahasiswa UII itu apa Mas kalau dibilang kayak gini? nih? Wih, peran kita nih. UII nih, ini biru kan, ini biru, tapi beda biru ya, biru dong. Peran kita ya? Peran kita sebagai mahasiswa UII, ya. Universitas Islam Indonesia. Kalau dari aku sendiri deh. Coba. Boleh. Dari aku dulu ya. Boleh. Aku nih sebagai mahasiswa informatika, Benar. Oke. paling terdekat tuh tentang teknologi. Betul nggak? Wah, Benar, betul, benar Tentang banget. teknologi.
lengket banget kita ya sama teknologi ya. Lengket banget. Ya, Ini depan kita. keseharian kita isinya tentang teknologi semua. Benar. Yes. Entah itu AI atau apa. Nah, yang pertama nih paling minim ya, bikin platform dakwah. Yang tadi aku bicarain itu, Bener, bikin bisa sih. platform dakwah. Mungkin kayak bikin website, bisa Bisa bikin aplikasi. Terus di situ nanti isinya orang-orang yang ngasih fakta tentang inilah itulah. Berdakwah lah di situ lah istilahnya. Ulama-ulama yang benar lah ya. Bener bukan lah yang istilahnya. oknum-oknumnya. Iya, betul. Terus di situ juga bisa jadi apa ya? Sebenarnya bisa ada curah untuk bisnis kan di dalam Bener, website itu. iya. Tapi jangan sampai kita tergiur sama bisnis yang nggak baik. Yang Bener. Mana tahu nanti disponsori sama oknum-oknum kita malah kayak karena duitnya nominalnya gede. Nah, Apalagi itu biasanya tuh oknum yang udah di atas ya. Nah. Pada nyari cara buat nyapu-nyapu hal-hal yang udah dia lakuin salah. bener banget Jangan itu. sampai kalian nerima hal Jangan kayak sampai gitu. apapun ceritanya walaupun nominal gede, Yep. jangan. Karena gimana pun ceritanya juga rezeki pasti ada aja Iya. jalan. Ada aja. Udah ada yang ngatur kok. Ada yang ngatur kok. Kalau misalnya rezeki haram kayak gitu, bukan rezeki lah. Kalau ya, kalian itu udah nggak punya duit, udah ngomong sama Adip aja. Hehehe, kayak gitu, kayak gitu. nanti bisa itu. Atau sama Bima juga bisa. ya. Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget ya sama Bima ya. Itu kalau misalkan apa ya, uang haram itu nggak baik lah ya. Kalau Nggak mungkin baik dong. menikmatinya ya di hari itu aja mungkin. Emang enak ngenikmati duitnya, tapi kalian tuh udah mendarah Nggak usah. daging haram kayak gitu. Jadi tolong karma hindari itu yang kayak gitu. ada aja sih karma itu nanti. Jangan Sebenarnya sampai itu kalian urusan dibakar mereka di neraka sendiri ya. ya. Itu urusan mereka sendiri. Tapi kalau amalnya itu bakal dibawa sampai mati. Benar. Iya. Itu benar. Betul. Bahkan mungkin bisa juga bukan urusan mereka sendiri, bisa merugikan orang lain. Benar, Karena dengan iya. mereka menerima kontrak misalkan, orang-orang ngira aplikasi kita ini udah terverifikasi udah bagus, tapi yang muncul malah oknum. Nah, orang-orang lain malah Nah, makanya itu sebagai mahasiswa informatika, kita yang membuat platform itu, kita harus bisa memvalidasi dulu. benar itu. Siapa yang bisa masuk ke dalam sini gitu. Benar. Terus juga kita di aplikasi itu bisa ngembangin AI juga nggak sih? Bener, Gitu. ngembangin Itu AI. Betul. ngefilter kayak kan banyak tuh. Biar lebih cepet ya. Iya benar, kan ngefilter mana yang benar mana yang salah, Iya. misinformasi apa gitu kan ada apa ya decision gitu kan. Nah, itu bisa banget kan pakai. Bisa banget. Iya, itu dia. Iya. Di SS ya, Kelas. di SS itu ada di materi kami. Kalian yang informatika semangat ya. AI itu seru kok daripada AI game. itu seru memang, seru. AI itu seru daripada game ya. Seru. Terus apa lagi kira-kira? Terus, sebagai mahasiswa UII nih. Kita UII banget nih. Mungkin ya. Hmm? Nggak perlu jauh-jauh. Kita lagi ngapain sekarang? Podcast. Podcast. Kita lagi Yoi. mengedukasi orang-orang. Kita lagi ngedukasi. Benar. Jadi Menggunakan media kita sosial edukasi ini mereka melalui sosial media atau podcast. Ya, dengan ngobrol santai, apalagi podcast biasanya menemani mereka sedang ngapain gitu. Benar. Jadi mendengarkan suara kita sambil menerima informasi yang baik. ya. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Wih, pahala kita nih masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, subhanallah. So, Udah ya, kayaknya itu aja ya Udah, kita itu ya. ya. Cukup ya. Ini udah 33 menit kita nih berjalan ternyata nih. Keren. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. ya? Kerasa nggak? Enggak dong. Enggak ya? Enggak. Ya karena seru. Seru parah ya. ini. nambah lah ya. Nambah ya? Nambah aja nggak apa-apa. Laper ya jujur. Jujur lapar ini belum makan. Oke. Tapi ini seru ya pembahasan Ya, ternyata. seru banget, seru banget. Pembahasan tentang Islam itu Bisa ternyata menarik ya. tukar. Mungkin bisa kita lanjutin mungkin besok harinya Mungkin karena di podcast selanjutnya mungkin ya. Boleh Kalau banget. Ada ya. Kontak-kontak aja. Kalau ada Apps tugas dua. saja ya kali ya. Oke, kalau gitu cukup lah ya sebagai penutup kita simpulin bahwa peradaban Islam itu di era digital menghadapi tantangan yang serius. Bukan cuma karena kurangnya umat, tapi juga karena menurunnya kualitas ilmu dan adab dalam menyikapi informasi. Media sosial bisa jadi berkah ataupun juga bisa menjadi musibah. Wow. Musibah itu tergantung kualitas literasi dan adab yang kita gunakan dalam menyampaikannya. Kayak kita ini kan Iya. asik banget ya. Gen Z Gokil. parah ya. Gen Z parah nih. Udah 2026 nih. Nggak nyangka ya kita podcast sudah menyiapkan podcast ini selama setahun ya dari Desember. Bener banget. Setahun. Ini jokes tahunan. kita ini. udah siapin materinya. Gila, setahun tuh capek loh. Gila. Ini ada quotes sedikit nih sebelum kita tutup. Apa tuh? Kasih. Peradaban Islam runtuh bukan karena tiadanya musuh, tetapi karena kita meninggalkan ilmu dan akhlak. Buset. Gila. Mantap. Keren banget. Bernard Keren.
Itu tuh ada caption nanti Bernard 2026. Gila. Ya udah kalau gitu cukup. Semoga kita masuk bagian dari apa yang kita sampaikan yang baik-baiknya. Yes. Lebih dan kurang mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bye. And 5 4 3 2 1 close the door.